sedang ngobrol dengan Ibu Kasih. Oke, Ibu Kasih dari Jember yang mana pernah bekerja sebagai pustakawan di Universitas Negeri Jember dan sekarang bukan. Swasta ya. Itu kampus apa? Saya itu di Universitas Muhammad Ruji. Oke. Saya itu walaupun di sana tapi saya pegawai negeri yang diperbantukan. Seperti strategi. Nah, Ibu kemudian sempat cerita kemarin yang mana ingin saya tanyakan lagi adalah Ibu pernah aktif di Ikatan Pustakawan Indonesia IPI dan cabang Jember yang mana Ibu menyebut itu adalah masa keemasan. Itu tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira? Itu kira-kira ya Ibu masuk awal masuk itu tahun 81. Itu zamannya Pak Mariono itu lama itu kira-kira ya 81 sampai berapa ya 12 tahunan mungkin 12 tahunan? Iya. Jadi mengapa saya katakan zaman keemasan? Karena Pak Mariono sebagai ketua IPI cabang Jember dia itu banyak mengadakan misalnya pelatihan kepada para karyawan yang bekerja di perpustakaan baik itu TK maupun SD maupun SMP SMA itu menawarkan bahkan ke perguruan tinggi. Jadi pelatihan ya. Kita itu kan sebagai tenaga IPI itu memang ada orang-orangnya yang sebagai pustakawan asli. Kalau saya kan enggak, saya kan hanya bekerja di perpustakaan. Tapi ya karena bekerja akhirnya kan saya tahu cara mengerjakannya, katalog, mengkas dan sebagainya. Lalu selain kemudian selain itu kita juga menawarkan kepada mereka itu mungkin butuh tenaganya orang IPI itu nanti akan dikirim ke sekolah itu untuk pelatih. Jadi kita dua macam. Kita itu mengadakan pelatihan, tapi kalau itu memang kita baik harus bayar karena kita terus terang nanti membuat materinya kan masih ngetik dan sebagainya itu ya konsumsi dan sebagainya lah ya. Tapi kita juga menawarkan kalau nggak ada pelatihan menawarkan kepada mereka itu mungkin butuh bantuan. Nah pengalaman saya pernah diminta TK Pertiwi. Nggak tahu gimana kok mereka itu nggak ada pelatihan ya. Terus selang beberapa lama kita membuat surat semuanya dikirimi mulai sekolahan TK ya sampai perguruan tinggi itu kita kirimi surat mungkin butuh tenaga yang memang untuk manajemen perpustakaan. Sedikit saya kelak berarti salah satu indikator bahwa zaman keemasannya IPI itu menurut Ibu Kasih adalah IPI sangat memperhatikan para pekerja atau orang-orang yang ada di perpustakaan dengan memberikan bimbingan berupa pelatihan. Pelatihan dan atau kita diminta terjun langsung. Tapi kalau itu kan hanya nanti kan IPI kan mengirim satu orang. Iya. Tapi kalau pelatihan kan nanti ada bidangnya masing-masing. Misalnya Bu Kasih bagian mengkelas saja nanti kalau pelatihan. Nanti Pak G bagian ini dan sebagainya. Itu gitu. Di zamannya Pak Mariono. Selama 12 tahun. Iya, lama. Berapa periode berarti beliau menjabat sebagai sebagai ketua IPI ya? Iya, lama. Kemudian selain itu apa lagi Bu yang membuat Ibu anggap itu zaman keemasan? Waktu itu juga mengadakan pertemuan IPI ya se-Jawa Timur. Itu di Hotel Bandung. Ya. Kapan itu kira-kira? Ya lupa aku pokoknya tahun zamannya Pak Mariono. 90-an. Iya. Terus mengadakan bursa buku itu bersama dengan Gramedia. Karena di IPI itu surat SK-nya itu yang menandatangani itu IPI di provinsi di situ disebutkan Pemda itu dilibatkan di SK itu karena dilibatkan jadi kita itu ada apa-apa kegiatan program Pemda mesti cawe-cawe ikut bantu. Keterlibatannya seperti apa misalnya? Ya mungkin nanti misalnya bantuan dana, bantuan tempat waktu bursa buku itu kita dipinjami Wisma Pengayoman. Di mana itu? Di ini alun-alun ya. Jember. Alun-alun ya. Alun-alun. Nah, di sini ini Bank BNI sebelahnya itu Wisma Pengayoman. Pengayoman itu kejaksaan ya? Hukum ya? Iya, karena itu kantornya Pemda, RRK. Di situ itu kan besar. Iya. Pinjamnya di situ. Nah, saya waktu itu bendahara.
sebagai bendahara. Untuk IPI cabang Cabang Jawa Jember. Timur. Bukan. Oh Jember, oke. Iya. IPI cabang Jember. Jember ya bahkan. Iya. Berarti Pak Mariono itu adalah ketua IPI Cabang Jember. Cabang Jember. Nah, Oke. dulu, sekarang dia kembali lagi ke FKIP. Makanya memang dia dosen FKIP kan dokter dia. Oh, oke. Iya. Kemudian apalagi kira-kira? Nah, terus kita ngadakan anjang sana juga, anjang sana ke ya ke perpustakaan perpustakaan IKI Malang ya, kemudian ke perpustakaan Jawa Timur itu. Terus juga kalau yang waktu di Jember itu nginepnya mereka itu diinepkan di Hotel Bandung. Maaf, belum ada. Hotel Kebon Agung. Juga ada rapatnya juga di situ. Oh iya iya. Itu menurut saya. Berarti saya kok, zaman keemasan di tingkat Jember. Berarti. Jember, Untuk secara nasional Ibu mengamati ya? wah saya kok nggak sampai ke sana waktu itu ya. Nggak ngerti. Oke. Kemudian setelah sekitar 12 tahun itu Ibu melihat ada semacam kemerosotan atau gimana? Ke apa? Penurunan Nah, kok itu. gimana? Terus saya gini, kabarnya ini apa? Kok bukan Pak Mariono? Oh ya bukan Pak Mariono. Tapi nggak ada kabarnya. Suatu saat saya diundang sama IPI, sama Perpusda, Pak Tris. Perpusda ya? Saya ngomong, jangan mengantar surat. Ibu itu sudah nggak di perusahaan, nggak apa-apa Bu, Ibu kan di anak senior, katanya gitu. Oh jadi datang aja sudah Bu, oh iya dah. Rapatnya itu isinya pembentukan pengurus IPI. Tahu-tahu waktu kita datang, tahu dengan Pak Imam Surigi. Yang Kampung Baca, iya. Itu bareng saya terus itu mulai awal sampai saat ini. Ya kita waktu datang rapat kaget, bukan pembentukan IPI. Tetapi SK itu sudah datang. Oh, Dari sudah tingkat terbentuk. Sudah terbentuk. Itu tahun berapa itu? Saya kok lupa, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Oh, baru-baru ini. Iya. Tahun di atas tahun 2000-an. Iya, iya. Berarti jauh juga. Jauh 5-4 tahun gitu. Jauh juga jaraknya antara Pak Mariono yang 12 tahun ke yang sudah terbentuk tadi ya. Kira tinggal terus hajinya. Kira tinggal tadi. Nah, terus terus saya gini. Waktu itu kalau nggak salah Pak Iman ya, waktu rapat itu, dia kan bagian organisasi, dia usul. Oh saya gabung ke Bekasi aja, saya kan bagian baca. Terus ada yang jawab gini, nggak usah Pak Iman, nanti kan kerjasama, soalnya kan organisasi tidak hanya seorang, kan masih banyak orang ya. Terus saya itu kan nggak ada kabarnya, sampai saat ini saya tanya ke orang-orang Perpusda, kan juga ada mahasiswa saya saat ini. Tolong tanyakan ke Pak Tris, kok nggak ada programnya IPI? Nggak tahu Bu. Nah, terus lagi saya gini ditanya. Tahun kemarin itu kan di USK ya. Saya kan USK adalah untuk musik kecil. Jadi Taman Baca Masyarakat ya. Untuk musik kecil. Saya sudah gabung di sana ya. Kemudian saya itu tanya ke Bapak itu yang punya, kan budayawan dia, Profesor Doktor, Guru Besar Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Inggris. Pertama kali saya itu mau gabung ke Pak Iman, saya itu sudah memang ke Pak Iman, gitu. Tapi nggak tahu kok satu saat itu saya tanya ke Pak Prof Ayu, Prof bukunya ini kok kosongan, artinya nggak ada apa-apanya, nggak ada stempel, nggak ada identitas lah ya gitu. Nggak ada kelasnya gitu. Iya Mbak kasih biar gitu aja. Kenapa? Ya enggak, kami kan harusnya didaftar. Jadi tahu berapa jumlah bukunya, jumlah eksemplarnya, dan itu judulnya, dan pengelompokan kelas. Oh Bapak itu kan nggak tahu ya. Di satu lembar itu buku sosial, tapi dilihat di situ campur kan. Ada ekonomi, ada politik ya. Gitu. Kalau satu saat saya dipanggil di SMS. Bu besok datang. Kira ada apa? Rumahnya kan, jadi saya kan bukan di rumahnya, saya kan ke USK, kan terpisah tempatnya perpustakaan itu. Saya gitu tahu, ini loh ada Dignas, saya datang. Ini kan memang perpustakaan kan memang punyaannya pribadi saya, tapi kan karena tempat kerumunan kan bisa ada izin. Ya, Bapak itu nggak tahu, saya juga waktu itu juga nggak ngerti kalau TBM itu masuk ke Dignas, saya nggak ngerti. Soalnya mau dapat bantuan, entah barang atau buku, tapi syaratnya harus
di daftar bukunya ini harus dikerjakan gitu. Paling enggak minimal 300.